Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Tentunya malam ini kita bertemu dalam acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Manage Your Mind. Dan pada malam hari ini saya aturkan selamat malam juga untuk semua saudara-saudara Dharma TV yang berada di Malang Raya, Tulungagung, Blitar, Kediri, dan juga Jombang sekitarnya. Tentunya senang sekali bisa menjumpai Anda pada malam hari ini. Baik pemirsa Dharma TV, acara hari ini mengambil sebuah tema yang sangat menarik, yaitu mengerti diri sendiri untuk mengerti orang lain. Tetapi siapa dulu narasumbernya? Tentunya kita sudah kenal dengan seseorang yang luar biasa ini karena kita bisa temui di setiap meditasi pagi dan meditasi malam, yaitu Bante Dhammawijayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Semoga semua mal berbahagia. Ya, sehat Bante hari ini. Ya, agak letoy sedikit. Letoy sedikit, keliling kota ini rupanya ya Bante ya. Itulah capek, lelah sedikit lah. Ya, tinggal istirahat meditasi ya Bante ya. Ya, tapi demi untuk umat ya, oke datang aja untuk Dhamma, semangat langsung. Ketemu umat langsung semangat lagi ya Bante. Baik Bante, ini tema kita adalah mengerti diri sendiri untuk mengerti orang lain. Nah, secara umum setiap manusia itu berbeda. Secara umum ya Bante, secara Dhamma setiap manusia itu sama. Apa maksudnya ini Bante? Secara umum mereka berbeda itu karena mereka tiap-tiap orang semenjak kecil kan sudah diprogram pola pikirnya. Diprogram sedemikian rupa sehingga dia punya memori bentuk-bentuk pola pikirnya menyebabkan mereka cara berpikir berbeda. Demikian juga, tetapi secara umumnya itu mereka tuh sesungguhnya semuanya sama, yaitu masing-masing tiap-tiap orang itu punya kecenderungan bagaimana supaya aku itu semuanya itu bisa bahagia. Diriku tiap-tiap individu itu berbahagia, itu tujuan dari semua secara umumnya kan begitu. Iya, betul. Itulah yang dimaksud bahwa kebanyakan mereka berbeda itu disebabkan diprogram dengan cara yang berbeda, dengan sumber yang berbeda-beda. Ya. Maka dari itu kalau memang sudah ada sesuatu sarana yang demikian bagus, bagaimana manusia ini semenjak kecil diprogram dengan mindset, pola pikir yang sangat-sangat mengena tujuan kita supaya anak-anak ini berbahagia, ini semuanya berbahagia dengan cara berpikir yang seperti ini. Niat negatif sama sekali tidak pernah ada. Tidak ada benci terhadap siapapun juga. Tetapi ada orang tertentu diisi semenjak permulaan itu sudah diisi untuk membenci sesuatu. Nah, dengan cara seperti ini anak kecil sudah diajak untuk bermusuhan dengan sesuatu yang sama sekali anak kecil juga nggak tahu apa itu yang dimusuhin. Membenci setan misalnya. Ya, seperti itulah. Gitu itu ya, sangat disayangkan karena kalau yang ngomong nggak ero apa-apa, anak kecil juga diomong seperti itu supaya sama-sama nggak taunya ini dari bodoh jadi bodoh, akhirnya semuanya jadi bodoh terus. Jadi anak cucu turun dari dulu bodoh terus. Oh, nggak pernah ketok loh, setan modelnya kepiye kok dimusuhin itu loh. Itu yang lucu. Iya betul Bante. Dan apakah yang disebut 8 kondisi duniawi Bante? 8 kondisi duniawi. Sesungguhnya yang dikatakan kondisi duniawi ini adalah sesuatu hal yang terjadi oleh semua orang. Suka, duka, untung, rugi, pujian, celaan. Kita dapat kedudukan, terkadang kehilangan kedudukan. Itulah kondisi duniawi yang seperti itu yang selalu dialami oleh semua orang. Setiap orang mengalami. Kenapa Bante? Kenapa kok mengalami semua ini Bante? Ya, otomatis suka, siapa yang nggak kepingin dapat suka. Ternyata yang ingin didapatkan suka, ternyata tidak begitu yang didapatkan. Dia malah kecewa, menderita. Dia ingin untung, ternyata waduh, keadaan situasi yang demikian, perubahan cuaca kayak karena ini pertanian gagal misalkan. Jadi dia jadinya rugi, ya tak? Sekarang dia ingin mendapatkan kedudukan mau jadi wali kota atau presiden atau gubernur. Dia berjuang ternyata gagal, enggak dapat jadi. Enggak dapat, gila. Ya, utangnya bingung nih gimana, jadi akhirnya nggak mampu mengendalikan bingungannya jadi gila kan gitu. Ya itulah namanya penderitaan itu kan terjadi karena mereka mengejar sesuatu yang dianggap
sebagai kebiasaan duniawi yang harus kita dapatkan. Ya, Tetapi kebanyakan tidak kita peroleh. Hanya kecewa, menderita seperti itu. ya. Sifat dasar batin setiap orang kan masih diseliputi ada keserakahan ya Bante. Lebay nih kayak kalau orang bahasa sekarang, terlalu berlebihan, serakah. Ada rasa benci, kemarahan, kesombongan, penghinaan dan lain-lain. Bagaimana bisa memahami semua ini Bante? Kadang-kadang mereka melakukannya dengan tidak sadar. Bagaimana bisa memahami semua ini Bante? Ya, sekarang kita memahami itu begini. Untuk memahami ini, memang pada mulanya kita harus menenangkan gejolak pikiran. Ketika pikiran kita tenang ini, baru gejolak-gejolak apapun yang muncul itu baru kita paham. Kalau kebanyakan secara umum masyarakat ini pikirannya belum tenang. Tetapi itu sejak kecil sampai sekarang ini pikirannya terisi hal-hal yang itu aja, dianggap itu biasa. Ya, dianggap itu kebenarannya ya. Benci, ingin dapat, tidak mau ini, itu dianggap sesuatu yang sudah umum yang terjadi dalam kehidupan, dianggap biasa. Tetapi ini sesungguhnya ini keadaan pikiran yang tidak membuat kita damai, tetapi menyebabkan pikiran yang dikotorin oleh hal-hal yang menyebabkan nafsu-nafsu keinginan itu muncul. Maka itu kita sumber penderitaan itu ada, penyebabnya kita akhirnya juga menderita sendiri. Maka dari itu manusia seharusnya ini memahami dan mengerti bahwa memang siapapun juga yang berani untuk menganalisa, menyelidikin ke dalam dirinya mereka masing-masing, itu akan memahami bagaimana sifat diri kita pribadi, bagaimana bisa mengatur pola pikir kita supaya tidak over. Kalau sesuatu yang over itu pasti ada efek yang tidak bagus untuk pihak yang lain maupun pihak pribadi. Tetapi kalau dia sudah terkendali dengan baik, terarah dengan baik, sesuai dengan ajaran-ajaran dari semua agama, tidak melebihin itu, sesuai dengan hukum-hukum yang ditentukan oleh negara, ya semuanya memang supaya kita tidak melanggar. Pelanggaran itu bisa terjadi karena pikiran kita yang over itu. Makanya ketika terkendali di pikiran, semuanya kan beres dengan sendirinya. Ya, Bante, kalau dari kecil tuh kita kan mengeksistensikan aku ya, mengkekalkan aku. Jadi ini milikku, ini aku. Tetapi ternyata ada yang katanya tanpa inti itu Bante. Sebenarnya tanpa inti itu apa sih Bante? Keakuan ini sebenarnya ada nggak sih? Harusnya. Ya sesungguhnya begini ya. Kalau kita lihat, memang dari semua ajaran, hanya ajaran Sang Buddha ini yang luar biasa, berani mengatakan di dalam diri kita masing-masing itu tidak ada akunya. Kenapa? Karena Sang Buddha ini adalah seorang yang mengajak kita bersama-sama untuk berani untuk menganalisa dan menyelidikin ke dalam diri kita masing-masing. Kalau manusia tidak pernah menyelidiki, itulah kebiasaan-kebiasaan itu menyebabkan mereka tetap berkonsep adanya aku. Tetapi kalau mereka nyelidikin itu diuraikan secara alami, tubuh kita ini diuraikan menjadi 4 bagian. Unsur padat, unsur cair, unsur panas, unsur udara. Ini diuraikan. Padat itu contohnya apa? Rambut, gigi, tulang, belang, otot-otot, jantung-jantung, itu semuanya. Organ-organ kita bisa ini yang padat. Cair ya seperti air liur, kencing kita, tetesan air mata, keringat kita itu air. Jadi dengan yang panas ya kita tahu lah ada anget-anget, panas itu yang menyebabkan adanya udara. Jadi dengan demikian unsur semua ini ternyata kalau dipisahkan di situ tidak ada intinya. Tidak bisa dikatakan ini adalah tubuh hidup. Ketika keempatnya digabungkan ini ya jadi satu kesatuan. Jadi ini oleh Sang Buddha katakan tidak ada satupun dari tubuh kita yang mampu kita kuasain sesuai dengan apa yang kita perintahkan kehendak kita. Karena apapun yang tidak bisa dikuasai sesuai dengan kehendak kita, itu dikatakan Sang Buddha, itu bukan milik kita. Mereka berproses sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Perasaan juga demikian. Perasaan hanya 3 macam, suka, duka, dan netral. Yang mana yang dikatakan perasaanku? Semua orang maunya yang bahagia. Coba kita perintah, hei perasaan, keluarlah kamu bahagia terus ya, bahagia terus. Tidak mungkin mereka mendengarkan kemauan kita, bahagia terus. Terkadang suka, terkadang duka, terkadang netral.
Ingatan kita juga begitu. Ingatan ini ada sesuatu yang telah berlalu itu. Yang kita ingat jadi memori kita. Nah, ingatan ini ya sesuatu yang kalau dulu daya ingat kita kuat, makin tua, aduh kok banyak lupanya ini. Jadi menunjukkan ketika kita ingin tidak lupa, harus ingat, tambah kita stres, menderita. Karena sifat kewajaran apapun yang tidak kekal ini bisa terjadi kelupaan, ketinggalan. Waduh kok ketinggalan, aduh kok lupa. Ya sudahlah, sudah terjadi, apa boleh buat. Supaya kita tidak mendadak pada saat itu, sudah terjadi, biarin aja. Masih di rumah ya biarin aja lah. Jadi dengan demikian, dengan cara seperti ini kita mampu mengangkat bahwa kita paham bahwa ini tidak menentu menyebabkan kita bisa menderita. Bagaimana cara berpikir supaya kita tidak menderita. Nah, yang menyebabkan kita menderita itu adalah bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran ini disebabkan oleh permainan dari memori kita tadi, ingatan ini. Ingatan itulah yang bisa menilai macam-macam, diulang berkali-kali yang membuat kita jelimet sendiri. Benci, jengkel sama orang makin lama makin dalam. Kalau diingat, dipikir berkali-kali. Inilah yang membuat kita menderita. Semua menderita jadi dibentuk, diciptakan oleh pikiran kita sendiri yang berkali-kali. Maka dari itu bentuk-bentuk pikiran ini sumber dari semua penderitaan. Tetapi kesadaran ini adalah kesadaran melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran ketika terjadi sensasi. Tetapi sesungguhnya ketika sadar, tahu saja, sesungguhnya tidak mempengaruhi apapun. Tetapi dia sadar langsung masuk ke dalam memori, masuk dalam bentuk pikiran, ini yang mengotorin. Jadi kalau kita lihat apa yang Sang Buddha harapkan ini, kita mempelajari, menganalisa semuanya ini, akhirnya akan menemukan bahwa kesadaran ini sesungguhnya yang paling penting, yang netral. Kalau kita bisa masuk dalam kesadaran ini saja, disitulah yang dikatakan sesuai dengan falsafah orang Jawa, eling lan waspada itu dipakai dengan sesungguhnya, baru dia bisa mengerti bagaimana memahami diri sendiri, yang mana yang terpenting, itu yang kita pakai. Kalau kita yang tidak penting ini dipakai, tubuh jasmani kita, perasaan kita, memori kita, bentuk-bentuk pikiran kita. Semua orang ingin cantik, ingin cakep. Misalkan ini banyak tai lalatnya, tiap hari bandingnya misalkan, waduh aku nggak seneng muka aku jelek, kotor. Aku harus memperhatikan satu persatu. Jadi tiap hari kerjaannya untuk memperhatikan mungkin 2 jam nih beresin mukanya ini. Ya tak? Iya. Ketika kita tahu ini sudahlah tubuh kita begini, apa boleh buat? Terima apa adanya. Menerima apa adanya. Ya kita hanya sekedar menjaga kebersihan aja lah. Lalu terima apa adanya, kita tidak terlalu mengeluh. Iya Bante, jadi tidak mengada-ngada ini Bante. Ya, menerima itulah. yang ada ya Bante. Ya, begitulah. Nah, dalam pembelajaran hidup siapakah guru yang paling baik bagi kita Bante? Tapi jangan dijawab dulu ya Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, selamat malam bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami Dhamma TV. Dan tentunya bagi Anda yang ingin menginformasikan kepada sanak saudara untuk bisa melihat acara ini, Anda bisa berikan alamat untuk streaming yaitu www.dhammaweb.tv. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama Bante Dhamma Wijaya sebagai narasumber kita. Baik, pertanyaan yang tadi Bante kita terpotong. Alam bisa membentuk karakter manusia. Tetapi ada juga ungkapan bahwa alam bisa marah pada manusia. Kenapa itu Bante? Sesungguhnya ini kan hanya ungkapan kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Ya. Tetapi sesungguhnya itu kan merupakan hukum alam yang berproses secara alam itu sendiri. Ya. Misalkan gampangnya, karena kesalahan manusia. Manusia ini sekarang sudah banyak membabatin pohon-pohon yang di hutan itu, babatin KB, Betul. dan ditanam ulang. Ya. Ini menyebabkan otomatis tanah yang tadinya ada pohon itu bisa menyerap. Setiap harinya dia kalau menyerap itu katakanlah satu pohon bisa 10 liter. Kalau ini ada ratusan ribu pohon, berapa juta liter yang tidak terserap ke bawah ini. Ya. Sehingga menyebabkan ketika musim panas kering kerontang gitu. Ya, betul. Jadi dengan demikian itulah alam yang memproses seperti itu. Panas jadi lebih panas. Betul. Keadaan lebih panas, otomatis yang bagian bawah bumi ini dulunya ketika airnya banyak terjadi keseimbangan antara panas dan dingin itu ada seimbangannya.
Tetapi sekarang airnya mulai sedikit, ini bergerak panasnya. Ya. Jadi terjadi letus sini, letus sana, gempa sini, gempa sana, karena ketidakseimbangan. Seolah-olah katakan alam sedang marah. Tetapi ya itu kan hanya sekedar ungkapan karena ulah manusia yang serakah. Menyebabkan sekarang terjadi seperti ini, seolah-olah alam itu sedang marah. Ketika kita memahami hukum seperti ini, sesungguhnya ini bukan alam yang marah, cuma proses kewajaran. Maka manusia yang bijaksana ini tidak mengatakan bahwa alam marah. Mereka tahu, oh ini bukan alam marah, tetapi bagaimana sekarang kita manusia yang bijaksana untuk mengembalikan asalnya supaya ini terjadi keseimbangan lagi. Itu adalah cara yang bijaksana. Dengan cara seperti ini otomatis kita bisa bekerja sama dimanapun juga, bisa mengimbangkan semuanya sehingga kita bisa hidup lebih rukun, lebih harmoni, dan lebih damai terhadap siapapun juga ketika memahami hukum sebab dan akibatnya. Jadi tidak ada yang kata ini karena Tuhan lah, ini karena setan lah, bukan. Tetapi kita harus memahami hukumnya, ilmunya. Dengan demikian kalau kita lihat ajaran Sang Buddha itu memang sangat jarang menjelaskan masalah yang di atas-atas itu. Tetapi dia hanya menjelaskan hukum sebab dan akibat untuk manusia itu berpikir, untuk mengerti apa sesungguhnya yang harus dihadapi dan apa sesungguhnya way out yang terbaik. Kalau kita mengatakan selalu dari atas, akhirnya dari dulu tidak pernah ada way out-nya. Mabuk langit namanya. Ya itu, langit-langit diminta terus. Ya memang banyak kan seperti itu Bante. Jadi lupa akan kemanusiaannya sendiri, bagaimana hidup sebagai manusia yang tersadar dan bagaimana mengolah alam yang sebaik-baiknya seperti ya itu. Itulah namanya kebiasaan demi kebiasaan cara berpikir manusia itu sulit. Kalau dia tidak mulai sekarang untuk merubah mindsetnya, mau menjadi manusia yang lebih bijaksana. Orang yang bijaksana itu sulit. Harus dia tambah ilmu, belajar terus, mengerti hukum sebab dan akibat. Kalau mau menjadi orang bodoh-bodohan ya gitu aja kan, tidak usah tanggung jawab semuanya atas yang disalahkan. Ternyata yang paling sulit menjadi manusia loh Bante. Ya itulah, kita lahir sebagai manusia ini tetapi banyak orang yang sia-siakan. Karena ya ketika dia sudah sulit tapi sangat disia-siakan oleh mereka sendiri. Betul Bante, untuk memahami watak dan karakter diri sendiri ini tidak mudah sebenarnya Bante. Iya kan Bante, masih orang-orang kadang-kadang masih belum menemukan sebenarnya watakku ya apa sih, karakterku gimana, itu kenapa sih Bante? Ya itulah, kan istilahnya sekarang ini semenjak kecil kita itu condongnya selalu keluar untuk mencari sesuatu hiburan. Anak-anak sekarang ini kebanyakan mainnya game aja, itu yang diperhatikan. Coba kalau mulai sekarang ini di sekolahan ini mulai diajar oleh mereka, ayo kita diam, lihat pikiran kita, lihat perasaan kita, lihat pola-pola pikir kita, lihat memori kita. Diajarin seperti itu terus, lama-lama dia itu condong untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kalau sama sekali sekolah tidak ada yang mengajarkan ke sana, biarkan hanya cuma hafal. Ini cara kuno, ilmu kuno yang diajarkan. Orang modern itu ingin memahami dan mengerti bagaimana memahami akan pola pikir dan watak mereka itu. Kalau ini ditekankan. Tiap-tiap sekolahan seperti ini, semenjak kecil dia sudah ditekankan ke sana. Manusianya akan berubah menjadi lebih baik. Kalau dibiarkan seperti ini, saya perhatikan manusia ini makin lama makin bobrok. Karena mereka hanya sukanya main, cari kesenangan aja. Tapi tidak ada satupun yang mengajarkan untuk melihat ke dalam. Untuk melihat watak dan sifatnya, bagaimana yang terbaik, bagaimana harus mengembangkan watak-watak yang baik dan positif ini. Kalau sudah mengerti tentang watak dan perilaku sendiri, Bante, apakah jaminan pasti bisa memahami orang lain? Ya, otomatis ketika kita sudah mengerti bahwa saya sendiri senang bahagia. Ya, melihat orang lain, siapapun juga selalu berpikiran mengapa mereka bahagia. Dengan cara apapun juga, kita selalu, ya semoga kamu berbahagia. Setiap saat, kita tidak ada komentar, dia salah lah, jelek lah, yang kita pikirkan, ya mungkin yang dia lakukan itu sesuatu yang membahagiakan dia, ya semogalah berbahagia seperti apa adanya. Karena kita tidak mungkin bisa merubah semua orang, ya. Kita selalu mengharapkan semoga semua berbahagia, itu aja yang bisa diharapkan. Bante, apakah kebahagiaan itu pun juga menetap Bante?
Sesungguhnya kebahagiaan itu sendiri itu juga relatif ya, tidak selalu menetap, tetapi kalau kita mampu membuat mindset kita ini dengan baik, bagaimana kita bisa membangkitkan kebahagiaan secara kontinu. Kalau kita mengerti tekniknya seperti apa yang Sang Buddha ajarkan, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan itu yang tetap itu terus. Karena apa? Karena kita diajarkan Sang Buddha untuk memisahkan, melatih untuk memisahkan. Memisahkan ini yang membuat kita menderita. Tapi mulai sekarang pikiran jangan sampai masuk ke penderitaan itu. Kita harus memisahkan. Batinku tidak menderita. Yang menderita sesuatu yang di luar itu. Kita tahu saja, itu terjadi proses seperti itu, apa adanya, kita tidak bisa merubah itu. Yang kita bisa rubah mindset kita. Sadar, tahu saja. Tidak mau masuk lagi, jadi kita melatih untuk selalu di atas dari semua masalah, di atas dari semua penderitaan kita, tapi batin kita tidak terjumus ke penderitaan itu sendiri. Nah, kalau kita bisa memisahkan demikian ini, disinilah yang dikatakan keajekan, ketetapan, kemampuan kita dengan memisahkan itu dengan mutlak. Wah, kita baru bebas dari penderitaan. Kalau kita sudah bisa mencapai ini, baru dikatakan bahwa kita bisa mencapai kebahagiaan yang ajak, yang tetap. Ya, itu yang disebut manusia yang tersadar ya, Bante. Ya? Manusia yang tersadar itu tadi, Bante. Ya, bisa dikatakan mereka sudah tersadarkan. Orang yang sadar siapa sih yang mau menderita? Ayo coba. Ya nggak mau, Bante. Ya, kabeh gak gelem sing menderita. Maka itu yang menderita ini sekarang katakanlah kalau saya masih menderita, Anda juga menderita, podo-podo nggak sadar gitu, kurang sadar sehingga kita masuk dalam penderitaan. Bagaimana kita bareng-bareng melatih sadar supaya kita bisa memisahkan, jangan sampai menderita seperti dulu-dulu. Betul. Setiap orang menginginkan kebahagiaan, toh, Pak. Ya, itulah. Tapi tidak jarang untuk memperoleh kebahagiaan harus berdiri pada penderitaan orang lain atau penderitaan makhluk lain. Nah, kenapa itu, Bante? Contohnya untuk memperoleh kenikmatan makanan, kita harus membunuh makhluk lain, mengorbankan makhluk lain. Ya, inilah. Jadi memang Sang Buddha sudah menekankan kalau memang bisa manusia itu bisa mandiri, tidak pernah menyusahkan makhluk manapun, pihak manapun juga, itu adalah yang terbaik. Tetapi kan memang kalau kita perhatikan tiap-tiap orang itu sudah terisi oleh program yang berbeda-beda. Ya. Karena Sang Buddha ini adalah beliau yang sadar dan melihat proses lahir dan mati di tiap-tiap makhluk itu jelas dan terang. Mampu mendeteksi makhluk ini dulunya sebagai apa-apa sampai tak terhitung miliaran kali. Kita sendiri sudah berapa kali miliaran yang telah lahir, yang akan datang berapa kali lagi kita akan lahir. Itu kalau Sang Buddha ada, dia mampu mendeteksi. Tetapi sekarang kita lihat tidak ada makhluk yang mampu mendeteksi seperti itu. Sehingga mereka membunuh itu tidak apa-apa. Karena mereka jari ini kitab, memang itu untuk makanan kita. Maka dengan demikian inilah yang menyebabkan satunya mengajarkan untuk kita sadar melihat kenyataan sampai di mana kemampuan tiap-tiap individu. Satunya hanya menekankan percaya saja sama kitab suci. Jadi dengan demikian kita satunya mengajarkan kita sadar dan dengan jelas dan terang. Satunya istilahnya aku dewi gak roh kok opos bener no kitab itu. Tapi kita ngajarkan dengan meyakinkan kepada mereka supaya itu sungguh-sungguh benar seperti itu. Jadi dengan demikian ya dari permulaan Buddha ribuan kali kelahiran kita ya semuanya jadi cucuk-cucuk yang ke 1200 itu juga Buddha semua. Jadi kan kasihan demikian ini. Tapi apakah ada anjuran untuk vegetarian sebenarnya, Bante? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, kita berada di segmen terakhir dari acara Manage Your Mind dan tentunya masih dalam sebuah tema yaitu mengerti diri sendiri untuk mengerti orang lain. Baik Bante, Bante, yang saya tanyakan tadi terpotong, apakah
Sang Buddha sendiri menganjurkan kita untuk vegetarian sebenarnya Bante? Atau sak wajarnya saja, sak madyo saja gitu loh Bante? Ya, inilah yang dikatakan Sang Buddha ini termasuk beliau yang sangat-sangat bijaksana. Sehingga beliau itu di tengah-tengah. Bagi mereka yang tidak vegetarian, ya dipersilakan. Bagi mereka yang mau vegetarian, ya dipersilakan. Tetapi para biku sendiri, itu kan juga tergantung pemberian dari umat. Kalau umat memberikan vegetarian, ya mereka makan vegetarian. Kalau umat di rumahnya itu masaknya ya seperti apa yang ada umumnya, mereka bawa seperti itu, ya kita makan seperti itu. Tetapi inilah yang dikatakan, yang penting biku itu tidak meminta, aku hari ini minta ayam, Menu shoke, ini coba, misal. Nah, itu tidak diperkenankan. Iya. Sehingga dengan demikian, selama itu kita tidak meminta, apapun juga terserah mereka lah, kasih apa saja diperbolehkan. Maka dari itu yang dikatakan, mengapa Sang Buddha katakan demikian, supaya manusia itu sadar, kita ini yang dikatakan pembunuhan itu bukan gara-gara makanan. Ya. Yang pembunuhan itu gara-gara ada 5 hukumnya. 1, ada makhluk. 2, kita tahu dia masih hidup. Ketika ini kita ada keinginan untuk membunuh itu atau memerintahkan. Akhirnya kita berusaha melakukan sendiri atau menyuruh pembantu kita. Akhirnya makhluk itu mati. Tetapi kalau kita sekarang di pasar ada shoke, ada shoba, kita tidak katakan itu dia makhluk hidup. Kita katakan bangkai-bangkai dari makhluk hidup. Jadi 4 hal tidak ada, cuma ada bangkainya. Jadi tidak memenuhi syarat. Oke lah, kita boleh beli 1 on, apakah 2 on, terserah. Itu kita tidak melanggar. Kecuali kalau kita nanti di akuarium ada ikan yang masih lari besar, kita wah kepingin yang gede, yang empuk, karena harganya sama. Aku mau yang besar ini. Nah, kita nggak boleh. Ikut menunjuk itu tidak boleh. Jadi dengan demikian ya, kalau kita memang ada minat seperti itu, ya kita pesan aja. Ya kita mau ini, ikan ini, sudah. Nggak usah kita tunjuk apa, terserah mereka atur. Jadi dengan demikian, kalau kita masih ragu-ragu, ada yang ngomong gini-gini, kalau kita ragu-ragu, tidak boleh kita makan. Oh iya, kalau ragu-ragu ya. Ya, siapapun yang masih ragu-ragu, tadi ini kan di sini nggak ada apa-apa, nggak ada ayam. Tapi kemarin saya dengar di rumah itu ada ayam. Sekarang saya datang ke sana diundang makan, tahu-tahu ayamnya kok nggak ada suaranya. Jangan-jangan gara-gara saya dia membunuh ayam itu. Kalau kita ragu-ragu seperti itu, ya kita tidak boleh makan. Iya. Yang penting nggak ada keraguan ya Bante ya. Jadi harus pas saja ada hukum-hukumnya gitulah. Oke, Bante, kalau kita mempelajari kehidupan nenek moyang kita ini cenderung lebih panjang umur Bante. Kalau kita lihat opa, oma mungkin siapa ya. Kenapa kok usia kehidupan kita semakin lama semakin pendek ini Bante? Sekarang begini ya. Kalau kita perhatikan, ini sesungguhnya penyebabnya manusia sekarang ini makin banyak. Makanan-makanan itu dicampurin jadi banyak kimiawinya. Jadi itu yang menyebabkan itu mereka tidak bersih. Ya. Misalkan kita lihat tomat, supaya tomatnya menarik, merahnya kinclong. Jadi bukan pewarna untuk makanan yang dimasukkan, tetapi pewarna dari untuk buat pakaian, tekstil itu dimasukkan, jadi terang. Nah kalau tiap hari seperti ini kita makan seperti ini, itu kan memasukkan racun ke dalam diri kita. Dengan demikian itulah makin lama ya mereka akan cepat mati. Ya. Tetapi kalau mereka mengikuti alami ya apa yang ada di alam, mau buat ini ya pakai secara alam biasa aja lah, nggak usah tambah kimia macam-macam, nggak jadi masalah. Maka dari itulah, jadi dengan demikian ya, kalau zaman dulu kan hanya apa yang ada ya itu yang dimakan, apa yang ada ya itu dimakan. Sekarang kan diproduksi, dibuat. Jadi supaya dia bisa tahan lama pakai pengawet. Kan begitu. Kalau semua makanan pengawet tanpa kita sadarin, kita jadi tiap hari juga makanan pengawet yang kita masukkan dalam diri kita. Berarti kembali ke organik ya Bante? Ya, itu akan lebih bagus lah. Lebih sehat? Ya, lebih sehat lah, memang begitu. Betul. Apakah ini ada kaitannya dengan kurangnya kita mengerti diri sendiri untuk mengerti orang lain? Katanya beberapa penyakit disebabkan oleh pikiran Bante, energi pikiran yang salah. Ini hubungannya sama makanan, sama energi pikiran yang salah tuh bagaimana Bante?
Ada kaitannya nggak Bante? Ya, otomatis kalau diperhatikan satu makanan ya toh. Kedua juga ada pikiran. Jadi dua-duanya ini ada hubungannya. Kalau makanan salah, pikiran juga salah, ini akan lebih mempercepat. Kalau makanan kita benar, pikiran kita yang salah, ini juga bisa membuat penyakit. Karena pikiran ini, tanpa kita sadarin, gejolak-gejolak pikiran itu sangat-sangat membuat penyakit untuk diri kita. Karena sering umat-umat kita yang sakit MA, 12 tahun. Iya, iya. Dia sudah 12 tahun tuh tiap 1 jam tuh harus makan 1 sendok. Harus itu. Tetapi saat saya ketemu sama dia ngomong-ngomong, saya tekankan kalau kamu ikut meditasi, kamu bisa sembuh. Ternyata dia mau. Kita latihan 1 minggu, latihan meditasi sungguh-sungguh, dia ikut. Ketika dia ikut itu, selama 2 hari tidak pernah kambuh sakitnya. Makannya malah cuma jam 7, jam 11. 2 kali. Oh, 2 kali ya. Yang lainnya nggak makan lagi kok malah nggak sakit. Dia merasa sembuh ketika hari terakhir, besoknya terakhir, hari ke-6 dia tanya, Bante, kalau gitu saya teruskan atas sila, hanya makan 2 kali, apakah boleh? Oh boleh, karena dia kan sembuh toh. Saya katakan, kamu atas sila boleh, tetapi yang penting, tiap hari harus meditasi itu harus kamu jaga. Karena penyebabnya kamu sembuh itu karena pikiran kamu sudah lebih tenang. Ya. Ketika kamu pikiran kacau, gelisah, cemas, bingung, stres, ini tidak teratur. Jadi ada zat-zat tertentu dari otak kamu yang tidak beres, menyebabkan pikiran kacau balau, itu menyebabkan nanti dia membuat satu zat-zat yang tidak bagus lagi untuk tubuh kita, itu yang over di lambung kita, asam lambungnya berlebihan. Ketika pikiran kamu sudah seimbang, sudah baik, gelombangnya positif, dia akan memancarkan energi positif, menyebabkan lambung kita bekerja dengan normal. Jadi dengan demikian itulah penyebabnya. Jadi pikiran yang menyebabkan, mengacaukan yang membuat kamu sakit. Ketika pikiran kamu perbaikin, semuanya kan sumbernya diperbaikin, organ kita bekerja dengan baik semuanya. Ya. Bante, pertengkaran atau pertikaian yang banyak terjadi, ini sering karena salah paham, Bante. Nah, apakah ini akibat dari kurangnya komunikasi atau akibat dari saling tidak mau mengerti? Atau hanya karena hukum karma semata? Karena kan wangel toh Bante, memberikan pengertian itu Bante. Memang sekarang ini manusia ini sangat super mau menangnya sendiri. Mereka itu masing-masing mengatakan dia benar. Sesungguhnya dia salah, tetapi tetap aja ngomong dia itu benar. Yang disalahkan pihak yang lain. Ya toh? Otomatis ini merupakan kewajaran demi kewajaran. Marilah kita mulai sekarang harus sangat dewasa. Apapun yang dikatakan orang dari siapapun juga, apakah dia musuh kita atau dia itu teman baik kita, selama kita hanya dari salah satu pihak kita masukkan, kita tidak boleh menganggap ini benar. Tetapi kalau kita mau mengadili kedua-duanya, kita harus tanyakan pihak yang lain. Sesungguhnya kejadiannya gimana sih? Kalau kita dua-dua pihak kita sudah mendengarkan, baru kita bisa mengerti sesungguhnya apa. Nah sesudah itu kalau kita mau ikut mendamaikan mereka, ayolah kita ketemu berdua, kita di tengah-tengahnya untuk membereskan masalah itu, baru itu bisa terselesaikan. Kalau sini dengan sini ngomong begini, yang sini perlu ke sana, dan dengan demikian akhirnya tidak akan ketemu. Yang dimintain tolong malah ngompor-ngompor. Ya gitu. Itu biasanya kan begitu, malah membuat masalah tambah runyam toh. Iya runyam. Maka dari itu lebih baik kita mulai sekarang ya sebaiknya kita sendiri sudah ada masalah. Dengan tegas kita mulai sekarang jangan masalah yang dari luar itu kita masukkan ke dalam pikiran kita, tambah masalah lagi, tambah penderitaan lagi. Lebih baik kita bereskan masalah kita, yang tidak penting dari masalah mereka itu ya sebaiknya kita buang aja lah, jangan masuk ke dalam pikiran kita supaya tidak membuat kita menderita. Ya. Baik Bante, rupanya waktu sudah semakin mendekat kita ke penghujung acara. Mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan di dalam tema kita, yaitu mengerti diri sendiri untuk mengerti orang lain, Bante. Ya, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita mengikuti apa yang Sang Buddha berikan kepada kita untuk berani menganalisa dan menyelidiki ke dalam diri kita masing-masing.
Karena Sang Buddha ini satu-satunya yang menekankan menganalisa dan menyelidikin ke tubuh jasmani sebagaimana apa adanya. Karena tubuh kita tidak kekal, tubuh kita penuh dengan penyakit dan penderitaan. Tubuh kita bukan milik kita sendiri. Demikian juga perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran, semuanya ini tidak kekal, tidak menentu dan mendatangkan penderitaan untuk kita masing-masing. Dengan memahami seperti ini dan memahami dia sifatnya begitu muncul lenyap lagi, tidak ada inti sama sekali. Maka yang ditekankan oleh Sang Buddha, pikiran tetap masuk ke dalam 4 faktor tadi, kita akan tetap menderita. Dengan memahami penderitaan seperti ini, Anda diminta menjadi manusia yang bijaksana. Mulai sekarang mindset, pola pikir Anda dipisahkan. Jangan masuk lagi ke 4 faktor yang menyebabkan kita menderita, tetapi kembalilah ke dalam kesadaran saja. Sadar dan kesadaran, disitulah ada way out. Untuk memahami diri sejati kita diletakkan dalam kesadaran ini akan mampu mengatasi semua problema, akan mampu mengatasi semua penderitaan sehingga kita bisa terbebaskan dari semua penderitaan. Bukankah yang ini yang Anda cari? Pencerahan, kebebasan dari penderitaan yang kita harapkan bisa kita dapatkan. Marilah kita perjuangkan. Sadar dan sadar setiap saat sehingga kita bisa mencapai maha sadar, bebasnya penderitaan kita peroleh. Itulah kebijaksanaan, kecemerlangan dalam batin dan pikiran kita. Semua makhluk akan lebih damai dan lebih bahagia dengan mendapatkan pencerahan, kesempurnaan dalam kesadaran masing-masing. Semoga mengenal diri kita seperti ini menyebabkan semua makhluk juga akan mengenal seperti itu. Inilah yang dikatakan memahami diri sendiri akan membawa kita lebih damai. Akhir kedamaian ini bisa kita berikan kepada semua makhluk juga akan lebih damai dan lebih bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bante Dhamma Wijayo. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kita belajar banyak pada malam hari ini dan saya juga. Dan kita tetap berjuang dan berusaha untuk tetap belajar bagaimana memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.